Alhamdulillah, kita hari ini akan lanjutkan. Tadi ada beberapa pertanyaan teman-teman di grup ya, ngopi pagi kita. Sudah disiapkan belum kopinya? Nah, sembari ngopi ya. Ya, sembari disiapkan kopinya. Alhamdulillah. Yuk ngopi dulu. Bismillah. Ada pertanyaan menarik ya. Hari ini kita teman-teman mungkin sedang mengalami kondisi yang turbulensi naik turun, dan kondisi yang sekarang ini memang kita harus dihadapkan dengan kondisi yang siap ya dalam segala keadaan ya, uncertainty. Saya menyampaikan 2020 kemarin bahwa harus kita bersiap-siap nanti di 2021 ada gelombang kedua gitu ya. Jadi kita harus menjadi peselancar yang ulung gitu. Nah, itu sudah sempat kita sampaikan dan ternyata betul hari ini kita ada gelombang kedua. Nah, maka kita sebagai seorang entrepreneur, kita harus siap gitu ya dengan apapun keadaannya. Karena ingat ya, yang pertama jangan panik, yang kedua waktu itu saya menyampaikan kita harus memiliki ilmunya ya, kita harus berjuang, tapi yang ketiga kita harus bisa berselancar di atasnya. Nah, sekarang saya mau jawab beberapa pertanyaan teman-teman yang sudah ada di grup ya. Forum ini kita jadikan sebagai forum saling berbagi ilmu, pengalaman, dan juga bagaimana kita bisa saling menyemangati untuk melewati masa-masa pandemi ya. Insya Allah dengan bersama-sama kita bisa. Kita pernah melewati masa pandemi yang pertama, dan insya Allah kita juga akan bisa melewati masa pandemi yang kedua sekarang ini ya. Nah, ada pertanyaan menarik ya. Nah, nanti untuk yang belum sempat bertanya di grup, boleh bertanya di kolom komentar. Tadi di teman-teman One Year Coaching ya, batch 4 ada yang bertanya, Coach, bagaimana dengan mekanisme sirka? Ya, sistem bagi hasilnya seperti apa? Nah, tadi ini ada pertanyaan yang apa namanya sempat ditanyakan sama Pak Zainuddin ya. Nah, sebenarnya dalam sirkah tidak ada porsi ideal harus berapa banding berapa ya gitu ya. Dan ini adalah satu kesepakatan atau satu kesepakatan bersama. Ini yang saya pahami ya. Nanti mohon kalau seandainya salah bisa dikoreksi ya. Nah, maka harus ada dua pihak ya. Kalau di sini yang ditanyakan adalah konsepnya adalah uh, dalam mudharabah, maka ada saibul mal dan juga ada mudharib. Jadi ada seorang investor dan ada yang pemilik modal dan juga ada pengelola. Nah, yang pertama kali harus dipahami dalam konteks ini, maka uh, dalam konteks ini kita harus siap untuk berbagi untung dan berbagi rugi gitu ya. Nah, sebagai seorang saibul mal ini berarti bisa jadi rugi secara finansial, tapi sebagai mudharib pengelola, maka konsekuensinya juga bisa rugi secara apa namanya waktu dan tenaga gitu. Nah, jadi dalam konteks ini ketika kita mau bersirkah, bahwa sirkah ini masya Allah luar biasa. Kenapa? Karena ketika sirkah itu didasarkan karena mencari ridho Allah, insya Allah Allah adalah pihak ketiganya gitu, dan ini mulianya sirkah. Tapi godaannya sirkah juga luar biasa, begitu banyak teman-teman ya yang apa namanya terjerumus dan atau dalam konteks sirkah itu akhirnya jadi hubungan sahabat, hubungan yang tadinya sebelumnya dekat malah jadi bermasalah. Maka pelajari betul. Rekomendasi saya satu, cari teman-teman atau ustadz yang paham tentang sirkah atau akad sirkah lebih baik sebelum nanti membuat akad sirkahnya. Banyak teman-teman yang sebenarnya secara keilmuan, secara fikih apa namanya bisa membantu menatakan sirkah. Saya banyak apa namanya mengadopsi dari Ustadz Jalal ya. Ustadz Jalal ini dosen pasca sarjana mengajar tentang memang ekonomi syariah di Malang gitu ya. Nah, beliau salah satu guru saya. Saya banyak bertanya dengan beliau tentang sirkah gitu. Nah, jadi ini yang harus teman-teman pahami. Yang pertama, miliki guru gitu ya. Kalau bisa punya guru dalam konteksnya kita mau bersirkah ya. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua yang harus teman-teman pahami adalah bahwa selain kita menguasai fikihnya atau sudah memahami fikihnya, maka hubungan personal antara orang yang bersikah ini harus baik gitu ya. Hubungan personal harus baik ini maksudnya bagaimana? Hubungan personal ini karena sirkah ini kayak orang menikah gitu, kayak cari pasangan gitu ya. Eh, karena di situ ada rizki yang kita bagi bersama gitu. Jadi saya pribadi biasanya mencari yang sevisi dan juga mencari selain yang sevisi juga mencari yang
apa namanya, satu frekuensi gitu. Kenapa? Karena kalau seandainya kita tidak sevisi atau tidak sefrekuensi di tengah jalan pasti akan menjadi problem, jadi masalah gitu di tengah jalan. Kenapa? Yang satu fokus memang misalnya, oh visinya adalah untuk membangun sebuah peradaban, fokusnya untuk misalnya untuk membantu sama, yang satu cari cuan saja, cari keuntungan saja, itu ribut tengah jalan kayak gitu. Maka pastikan betul ketika Anda bersirka itu benar-benar visi dan frekuensinya itu sudah sejalan gitu ya. Jadi ini yang harus teman-teman penting untuk apa namanya teman-teman pahami gitu ya. Dan saya sangat merekomendasikan bersirkalah dengan yang setara. Setara itu artinya gini. Setara itu satu mungkin setara itu bukan berarti finansialnya saja ya. Setara itu gini. Satu misalnya secara finansial dia oke, tapi Anda punya kompetensi yang oke. Jadi levelnya harus kalau bisa jangan-jangan yang sama-sama startup gitu, jangan-jangan sama-sama pemula gitu. Jadi artinya kalau misalnya Anda finansialnya sudah oke, nah di sini harus mencari bisnis yang dia bisnisnya juga sudah oke gitu. Nah, kalau misalnya masih pemula, salah satunya timpang, satunya finansial oke, satunya pemula, biasanya akan menjadi problem di sana gitu. Jadi carilah yang setara gitu, selaras gitu. Nah, ini akan jauh lebih apa namanya baik. Karena saya pribadi sering mengandaikan gini, kalau kita belum memahami fikih tentang muamalahnya, kalau kita belum memahami konsep tentang bisnisnya, saran saya mungkin memulai bisnis itu tidak perlu dengan sirkah dulu gitu. Tapi memulai bisnis itu banyak caranya. Saya menulis buku The Power of Synergy itu bagaimana memulai bisnis tanpa uang dan tanpa hutang gitu. Nah, jadi artinya kalau kita misalnya bersihkan kan tadi kan kontekstualnya yang di sini mencari investor adalah karena finansial. Sebenarnya tidak harus dengan finansial gitu. Jadi kita bisa bekerja sama dengan cara sinergi dulu, membantu menjualkan produknya teman, membantu kita menjadi reseller, jadi agen, jadi apa. Yang di situ kita mencari gimana apa namanya mekanismenya kita bisa apa namanya dengan budget atau dengan dana yang mungkin sangat terbatas itu kita bisa jalan dulu untuk memastikan apakah kita apa firm kita benar-benar mampu untuk menjalankan usaha itu. Nah, itu akan jauh lebih baik. Nah, di titik di mana usaha sudah berjalan, sudah bisa mengenerate margin, marginnya sudah oke. Nah, baru di titik itu mencari sirkah yang secara finansial kalau memang dirasa kita butuh men-scale up perusahaan. Maka pertanyaan besarnya adalah Anda butuh sirkah secara finansial ini untuk apa? Kalau problemnya adalah karena Anda kesulitan finansial, maka saran saya jangan, karena itu akan menjadi problem. Tapi kalau tujuannya Anda sirkah secara finansialnya adalah karena untuk memperbesar skala usaha Anda, men-scale up, mencari apa namanya supplier yang lebih besar dan lebih murah lagi karena dia harus ada minimum kuotanya, oke, lakukan. Kenapa? Karena bisnis Anda sudah running. Tapi kalau bisnis Anda masih belum running, saran saya Anda masih bisa menggunakan pola sinergi, ya. Nah, besarannya berapa? Kira-kira untuk apa namanya sirkah ini sebenarnya saling ridho itu mungkin jauh lebih baik menurut saya, gitu ya. Nah, ini poin yang pertama, apa namanya, pertanyaan yang pertama. Nah, teman-teman yang lain yang apa namanya mau tanya juga boleh bisa bertanya di kolom chat ya. Nah, ini ada pertanyaan kedua. Pertanyaan keduanya dari Pak Ahmad Yani ya. Wah. Dengan keadaan PPKM, apakah harus kreatif tampilkan produk baru atau kuatkan marketing? Nah, jadi PPKM ini sebenarnya artinya kalau kita ngelihat kondisi yang sama ya, artinya tahun lalu kita udah pernah mengalami PSBB ya, setahun lebih malah setahun setengah yang lalu kita udah pernah mengalami PSBB. Nah, saya sedang membuat satu materi ya, insya Allah nanti tanggal 11 ya, tanggal 11 besok kita akan ada bisnis kelas di SBC. Nah, di situ nanti saya akan share. Jadi nanti detailnya bagaimana kita mempersiapkan bisnis kita dalam masa pandemi ini, dalam masa PSBB yang darurat ini, nanti akan saya jelaskan pada saat tanggal 11 ya di bisnis kelas. Jadi pastikan Anda hadir di bisnis kelas SBC nasional tanggal 11 besok. Ya, karena saya nanti akan menyiapkan satu materi teknis bagaimana sih step by step-nya untuk kita bisa melewati gelombang apa namanya kedua pandemi ini gitu ya. Nah, tapi kira-kira secara umum gini Pak Yani, dalam menghadapi masa pandemi, apakah kita harus kreatif ataukah kita harus apa namanya kuatkan marketing? Nah, poinnya adalah ya harus kita lakukan semua yang bisa kita lakukan. Lakukan semua yang bisa kita lakukan. Nah, kenapa saya bilang lakukan semua yang bisa kita lakukan? Nah, ada beberapa tipe, ya. Kita harus memahami dulu nature bisnis kita. Nature bisnis kita itu artinya secara umum kondisi bisnis kita gimana? Karena nggak ada satu jawaban benar. Ya, saya ulang ya, nggak ada satu jawaban benar untuk kontekstual menghadapi keadaan kita sekarang gitu. Jadi harus harus memang harus harus apa namanya
harus kreatif gitu ya, betul gitu. Saya waktu itu pernah menyampaikan ada istilah namanya AADC gitu ya. Apa itu AADC? Ada apa dengan COVID? AADC itu A-nya itu adalah adaptif gitu ya. Jadi kita harus beradaptasi gitu ya. Beradaptasi dengan kondisi. Jadi ketika kita sekarang kondisinya seperti sekarang, maka pertama lihat dulu nature bisnis kita, alamiah bisnis kita seperti apa. Apakah bisnis kita itu adalah bisnis yang kebutuhannya tetap dicari dalam masa COVID ini. Nah, ini yang penting pertama kali gitu ya. Contoh misalnya bisnis yang kebutuhannya masih dicari dalam masa COVID ini dan permintaannya cenderung meningkat gitu ya. Nah, misalnya apa saja misalnya? Ya kalau makanan sih insya Allah kayaknya sih masih tetap oke ya, karena artinya orang masih tetap cari konsumsi makan. Tapi ketika makanannya itu then in, nah itu perkaranya udah beda lagi. Ketika ada pandemi, PSBB kayak gini, terus ada PPKM, langsung drop. Dia pasti akan mengalami penurunan yang sangat signifikan. Nah, maka kita harus mencari cara gitu. Kalau seandainya kita yang termasuk terdampak, tapi kita belum kesana dulu. Tapi kalau bisnis Anda memang selama ini adalah fokusnya online, delivery-nya memang sudah oke, penjualan secara online-nya bagus, sebenarnya nggak terlalu bermasalah gitu. Nah, ini yang saya sebut dengan nature. Pahami dulu nature bisnis Anda seperti apa. Anda di bisnis fashion, fashionnya selama ini gimana? Orang datang atau menggunakan strateginya online gitu. Nah, ini juga akan berbeda strateginya, pakai marketplace dan seterusnya. Yang ketiga, misalnya Anda bisnisnya misalnya di bidang pariwisata, pasti terdampak luar biasa dengan kondisi kayak sekarang ya. Nah, maka yang pertama yang harus dipahami adalah nature bisnis kita seperti apa. Nature ini dilihat dua kan, dilihat nature secara produk kita dan nature secara marketnya. Nah, jadi dari sini kita akan tahu secara strategi nanti kita akan menggunakan pendekatan apa. Kalau nature-nya memang Anda itu masih penjualannya masih oke, ya marketing itu harus dilakukan. Gitu. Jadi artinya kalau penjualan masih oke itu misalnya masih ada permintaan, masih ada penawaran, cuman hanya adanya pembatasan, maka genjotnya di marketing. Tapi kalau secara nature-nya kita nggak oke, gitu, maksudnya permintaan itu ternyata nggak apa namanya menurun drastis, orang nggak datang dan seterusnya, maka creativity yang dibutuhkan gitu. Creativity dibutuhkan artinya adaptasi itu seperti itu. Jadi kita memahami betul gitu. Satu yang pengen saya sampaikan teman-teman, ya selama setahun setengah ini kita diuji, kita ditempa gitu. Maka kita harus betul-betul mengenali. Mengenali apa? Mengenali bisnis kita, mengenali market kita, mengenali lingkungan kita, mengenali perubahan yang terjadi gitu, dinamisnya seperti apa gitu. Jadi nggak boleh kita cengeng gitu, nggak boleh kita lemah. Nah, saran saya coba teman-teman tonton lagi film Muhammad Al-Fatih itu keren banget ya. Filmnya Sultan apa? Sultan Mahmud ketika menaklukkan Konstantinopel. Di situ dihadapkan dengan krisis yang begitu luar biasa ketika semua rencana planning strategi yang sudah direncanakan untuk menaklukkan Konstantin itu sampai membuat meriam terbesar, menyiapkan armada yang luar biasa, ternyata mentok semua sampai di titik hampir putus asa. Nah, di situ ya, creativity muncul ya. Di situ muncullah yang namanya satu gagasan yang out of the box gitu ya, di luar dari perkiraan. Bagaimana diminta dalam satu malam harus menaikkan kapal lewat lewat bukit gitu. Yang bukit itu tingginya 60 meter, itu luar biasa gitu, kalau pernah ke Turki kita ngelihat gitu ya. Nah, maka inilah yang harus kita lakukan. Apakah spirit itu ada dalam diri kita? Gitu. Apakah spirit Muhammad Al-Fatih ini ada dalam diri kita? Spirit pemenang itu ada nggak dalam diri kita? Lakukan sesuatu yang memang belum pernah Anda lakukan. Kalau pengen mendapatkan hasil yang belum pernah Anda dapatkan ya. Nah, kalau teman-teman yang sudah pernah ikut leader camp, nah coba ingat dulu aja tanpa bawa apa-apa teman-teman bisa. Nah, maka insya Allah lah kita sekarang ini punya kok, punya banyak, punya aset, punya tim, punya karyawan, punya apa namanya produk yang bagus. Insya Allah Anda bisa ngelewatin ini. Ya, nah teknisnya insya Allah nanti tanggal 11 kita akan bahas detail bagaimana caranya nanti. Jadi itu AADC, adaptif ya. Yang kedua, setelah kita memahami tentang adaptasi dalam kondisi kayak sekarang, nah, yang kedua ada AA ya. Sorry, ada accept ya dulu yang pertama. Accept itu menerima. Jadi kita menerima dulu, accept kondisi yang sekarang ini, jangan kita jadi kayak apa namanya menyalahkan keadaan, bahkan nauzubillahi min dzalik, jangan sampai kita menyalahkan takdir atau menyalahkan Allah dengan kondisi kayak sekarang. Pasti ada hikmahnya. Banyak hikmahnya kalau kita mau ngambil pelajarannya dalam kondisi kayak sekarang ini, ya. Nah, ingat, saya selalu pesan sama teman-teman, rizki itu tidak akan tertukar. Dan rizki nggak ada yang bisa untuk mengambil, mencuri dari kita. Nggak ada, ya. Bahkan COVID atau pandemi pun nggak akan bisa mencuri rizki itu dari kita, gitu ya. Uang mungkin, gitu ya. Omset mungkin, tapi rizki tidak akan, gitu. Jadi jangan pernah kehilangan keyakinan. Tetap berbuat yang terbaik, tetap semangat, tetap lakukan seoptimal mungkin, gitu. Nah, ini yang harus kita lakukan, ikhtiar seoptimal mungkin. Nah, jadi dengan ikhtiar yang semaksimal mungkin, seoptimal mungkin ini, maka
Insya Allah pasti akan ada hasilnya karena nggak ada ikhtiar yang nggak akan menghasilkan gitu. Walaupun hasilnya nggak selalu uang gitu. Nah jadi perbanyak network, perbanyak komunikasi, perbanyak lagi belajar gitu ya. Nah ini yang harus kita lakukan. Ya. Nah yang setelah kita accept, kita terima, legowo dengan semua kondisi yang sekarang ini, maka yang kedua tadi adaptasi. Nah jadi kalau setelah kita sudah adaptasi, nah maka baru yang ketiga D. Nah D-nya ini apa? Nah digitalization gitu. Dalam kondisi kayak sekarang, maka setelah kita accept, adapt, ya, beradaptasi, yang ketiga digitalization. Mau nggak mau, kondisi yang sekarang ini Anda harus mulai bermain, mengenal dunia digital gitu. Dunia digital ini baik marketing digital, terus pemasaran digital dan seterusnya. Nah, mengenal platform-platform digital gitu untuk mensupport dari unit usaha yang kita miliki gitu. Kenapa? Karena offline itu sangat terdampak sekali dengan kondisi kayak sekarang ya, apalagi di tahap kedua ini juga ya, pembatasan semakin ketat dan seterusnya. Dan yang terakhir C. C-nya ini apa? C-nya ini baru kolaboratif ya. Jadi collaboration. Jadi ketika Anda tadi dihadapkan dengan kondisi sekarang, creativity and collaboration ini dibutuhkan. Jadi artinya harus ada kreativitas dan harus ada kolaborasi. Nah, ini jadi ADC jurusnya, Pak Yani tadi ya. Apa tadi? Accept, adapt, digitalization, terus yang terakhir adalah creative collaboration. Nah, ini mungkin nanti apa namanya gambaran awal gitu ya. Tapi kita harus pahami dulu nature bisnis kita seperti apa. Dan saya doakan insya Allah kita semua bisa melewati masa pandemi ini, ya kita semua bisa apa namanya menghadapi ujian. Ingat, ujian itu Allah ciptakan untuk mengangkat derajat kita, menaikkan kelas kita. Kayak kita sekolah, ada ujian, itu kan tujuannya untuk naik kelas gitu. Maka kita jangan jangan protes, jangan jangan negatif dulu, jangan jangan ngerasa down, jangan pesimis, tapi kita optimis. Allah kasih ujian ini kepada kita karena Allah percaya dengan kita. Maka ayo kita buktikan kepercayaan itu dengan cara apa? Tetap semangat, tetap berbuat sebaik mungkin dan kita ikhtiar lakukan segala cara yang bisa kita lakukan ya. Nah, tapi tetap harus menjaga kaidah-kaidah kebaikan. Kira-kira itu ya. Soal itu pertanyaan kedua kita di pagi hari ini ya. Yang lain yang belum bertanya, boleh tanya di kolom chat ya, boleh di chat. Berikutnya pertanyaan ketiga. Saya cari dulu nih pertanyaan ketiga. Nah, Alhamdulillah, izin bertanya, Kut, skema pembayaran jika posisi sebagai konsultan atau aturan mainnya gimana? Gimana kalau kita ini sebagai konsultan? Konsultan itu apa sih? Saya juga konsultan. Konsultannya, cuman kalau saya itu konsultannya adalah koncone wong kesulitan. Koncone wong kesulitan itu jadi temennya orang yang kesulitan gitu. Jadi saya memaknai konsultan bagi saya itu adalah ya koncone wong kesulitan. Jadi ada orang susah, ada orang sedang kesulitan ya udah kita temenin kayak kira gitu. Nah, maka konsultan ini anda harus juga punya apa ya namanya pattern. Nah, pattern itu punya apa acuan. Anda itu di acuannya konsultan di bidang apa gitu. Jadi konsultan kan banyak, ada konsultan manajemen. Kayak saya ngambilnya kan spesialisasinya manajemen bisnis untuk scale up ya, untuk ekspansi dan seterusnya. Nah, Anda mungkin ada konsultan di bidang misalnya apa? Konsultan pajak, konsultan misalnya di bidang engineering, konsultan di bidang apa. Nah, ada bidang-bidangnya masing-masing. Nah, dalam setiap bidang itu biasanya sudah ada norm, sudah ada standar. Standarnya kira-kira seperti apa. Nah, juga ada grade-nya grade A, grade B, grade C gitu. Jadi, Anda tinggal ngikutin aja aturan main yang sudah ada sih sebenarnya ya sebagai konsultan. Nah, ketika nanti Anda bersirka dan Anda sebagai konsultan, saran saya lebih baik di luar, tidak di dalam. Artinya di luar itu artinya kontraknya ya Anda buat kontrak sebagai seorang konsultan gitu. Jadi di situ nanti Anda sudah buat apa namanya konsep kira-kira normalnya misalnya contoh kalau saya misalnya ahli expert di bidang perpajakan dan keuangan gitu. Saya mau jadi konsultan keuangan atau konsultan pajaknya. Di rate di pasaran berapa gitu ya. Itu Anda bisa masukkan itu karena ini kan sudah masuk ke dalam salah satu bidang jasa gitu ya. Jadi biasanya itu di sana sudah ada standar-standarnya. Kalau grade A itu berapa, grade B berapa, grade C berapa itu jauh lebih enak kira-kira kayak gitu ya. Tapi kalau bagi saya esensinya jadi konsultan itu jangan semata-mata hanya mencari finansialnya, tapi kayak tadi esensinya konsultan itu apa? Koncone wong kesulitan. Ya jadi kita membantulah teman-teman kita yang lagi sulit, jangan ditambahin sulit ya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya pertanyaan ke berapa lagi ya? Oh sudah ini, pertanyaan ini ada keempat. Pertanyaan keempat. Mau tanya coach, berapa persen bagi hasil yang aman ketika kerjasama dengan investor external resource? Ya, yang pertama, Anda harus tahu dulu kira-kira
margin Anda berapa persen dari omset gitu ya. Oh, saya jualan. Nah, maka Anda harus punya laporan keuangan yang rapih, benar-benar rapih dulu. Makanya kenapa saya bilang tadi, kalau Anda mau memasukkan apa namanya investor atau ini, usahakan Anda sudah punya pattern bisnisnya, sudah jalan, sudah tahu dari awal dan seterusnya ya. Jadi ya biar tidak ada masalah di kemudian hari. Nah, setelah itu yang pertama yang harus Anda lakukan, Anda harus tahu dulu margin bersih Anda. NPL-nya berapa? Net profit margin-nya, NPM-nya berapa kira-kira misalnya? Oh, saya misalnya NPM-nya misalnya di kisaran angkanya misalnya 20% gitu misalnya. 20% itu net profit margin-nya 20. Itu keren banget itu dan bagus. Rata-rata usaha-usaha itu kisaran net profit margin-nya itu kalau bisa di angka 20%. Ya, banyak yang cuma 10, cuma 15 gitu ya. Nah, misalnya kok Anda misalnya di angkanya net profit margin-nya misalnya di angka 20% gitu ya. Nah, 20% ini itu Anda harus tahu dulu, oh Anda hitung pengeluaran apa segala macam. Nah, dari net profit inilah yang 20% ini nanti akan di-sharing. Ya, di-sharing-nya kemana? Di-sharing dengan kayak tadi. Nah, maka untuk men-sharing itu apa yang harus Anda lihat gitu? Berapa persen kira-kira? Nah, kita bisa ngeliat dari dua sudut pandang. Sudut pandangnya investor atau sudut pandangnya misalnya pemilik finansial modal, maka dia akan ngelihat kira-kira masa kerjasamanya mau berapa lama gitu. Nah, dalam masa kerjasama yang berapa lama itu, nah biasanya dibagi. Sebagian itu adalah pengembalian modalnya, sebagian nanti adalah sifatnya untuk pembagian marginnya, kira-kira kayak gitu. Nah, dalam konteks masa durasi kerjasama yang kita tentukan tadi, maka usahakan maksimal setengah periodenya itu modal sudah kembali. Bahkan di beberapa apa namanya mentor yang mengajarkan tentang syirkah, bahkan untuk awal itu seluruh margin itu disetorkan dulu kepada pemilik modal gitu. Bahkan kita mungkin hanya mendapatkan dari apa namanya belum mendapatkan secara bagi hasilnya kira-kira kayak gitu. Itu ada juga yang seperti itu gitu. Nah, jadi ini banyak mekanisme gitu ya. Tapi ada juga yang memang dia masih tetap dibagi dari awal dengan porsi misalnya dibesarkan dulu kepada apa namanya pemilik modalnya, baru kitanya lebih kecil dan nanti baru ketika sudah jalan baru dikembalikan. Tapi intinya adalah maksimal setengah periode itu adalah mengembalikan modal. Maksimal setengah periode masa kerja sama bagian modal. Nah, Anda tinggal hitung sendiri itu kira-kira porsinya berapa besar. Anda yang tahu, kira-kira gitu. Ya. Nah, itu 4 pertanyaan. Nah, saya lihat belum ada pertanyaan lagi di grup. Kalau ada yang mau bertanya lagi boleh ya. Kalau nggak ada yang bertanya, kita ngobrol yang lain. Dan teman-teman yang mungkin mau bertanya, boleh bertanya di kolom chatting. Nah, ini kita saling menyemangati. Alhamdulillah, Peci Batik, tren penjualan online masih bagus. Untuk offline nih yang mengalami penurunan. Saya menambah endorse beberapa artis hijrah untuk menstabilkan tren. Alhamdulillah, berkorelasi positif terhadap cashnya. Good, bagus ya. Jadi memang untuk ini yang tadi saya bilang AADC kan. Jadi digitalnya dan juga creative collaboration-nya udah jalan nih berarti. Artinya apa? Mas Jadi ketika melakukan tadi tren penjualan online-nya masih bagus, offline-nya yang mengalami penurunan. Kenapa? Karena kondisi kayak sekarang tadi, ya. Offline pasti akan terdampak. Maka yang harus kita lakukan adalah pendekatan online-nya. Dan kalau kita ngelihat ternyata ininya positif gitu ya. Apa namanya? Trennya positif. Nah, jadi jurusnya tadi AADC. Accept dulu, terima dulu, legowo dulu, ridho dulu dengan kondisinya. Yang kedua adalah yang keduanya adalah adaptif, kita beradaptasi ya. Yang ketiganya D, digital ya, digitalisasi ya, kita memahami tentang digital dan creative collaboration. Nah, ini sudah terbukti ya. Keren. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya dari Pak Ubed. Izin bertanya, Coach. Sejak pandemi, saya merubah atau menambah target market yang awalnya pelajar dan mahasiswa, dan promosinya kita ke sekolah-sekolah dan kampus. Sekarang kita menarget pegawai dan meluncurkan produk kopi gula aren yang sesuai dengan market, Coach. Kopi gula aren sesuai dengan market. Maksudnya marketnya yang dirubah tadi ya. Dan kita setiap 2 minggu sekali ke kantor-kantor kasih produk gratis dan meminta testi dan alhamdulillah lumayan ada hasilnya. Boleh nggak sih Coach seperti ini? Ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Namanya artinya kalau adaptasi itu kan kayak tadi bisa jadi adaptasinya itu kita bergeser marketnya, kita bisa melakukan spin off produknya gitu, nggak ada masalah. Nah inilah yang kita sebut dengan tadi bagaimana kita beradaptasi gitu. Jurusnya AADC, accept, ya, menerima dulu semuanya, adapt gitu ya, beradaptasi. Nah, ketika marketnya sekolah libur kayak tadi misalnya ya, kampus libur, ya Anda mau nggak mau harus beradaptasi dengan cara mencari market yang lain yang masih ada. Ternyata kantor masih buka, menggeser marketnya ke kantor, nggak ada masalah, itu good, itu keren gitu ya. Itu contoh beradaptasi. Nah, tapi nanti digitalisasinya dioptimalkan. Nah, caranya gimana? Nah, Anda buat konten-konten yang bagus, Anda viralkan dan seterusnya. Kayak contohnya kayak sekarang, ini contoh adaptasi. Selama ini kita bisa ngobrolnya offline, nah karena kondisi kayak sekarang ya, dibatasi PSBB dan lain-lain, maka saya mengambil satu jalan ikhtiarnya, ayo kita ngobrol secara online. Nah, ini kan beradaptasi digitalisasi. Kira-kira contohnya seperti ini ya. Nah, ini yang bisa dilakukan sama teman-teman, tapi jangan lupa ya, tadi
Anda harus ukur terus ya, Anda progresnya Anda ukur, progresnya Anda amati, bagaimana kita bisa ngelihat, oh kira-kira kalau saya masuk ke kantor-kantor ini treatmentnya seperti apa, minta feedback. Nah, minta feedback itu artinya minta apa namanya masukan-masukan dari mereka kira-kira produknya sesuai atau tidak, apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditingkatkan gitu ya. Nah, 5P-nya juga dikerjain, secara produk seperti apa, secara pricing seperti apa, secara packaging seperti apa, secara promotion seperti apa dan seterusnya. Nah, maka inilah feedback-feedback yang dari ukuran-ukuran ini kita jadikan metrik untuk kita mengukur, oh adaptasi yang kita lakukan, apakah itu sudah sesuai atau belum. Jadi kenapa? Sumber masukan terbaik itu ada dua. Satu konsumen, yang kedua kompetitor yang sudah berhasil. Nah, ini Anda harus bisa kolaborasikan dua hal ini. Ya. Jadi, Mas Ubed, semoga ini bisa terus apa ya namanya optimal Anda jalankan. Saya doain semoga semakin laris ya, semakin sukses ya. Alhamdulillah ya. Nah, ini ada berikut pertanyaannya. Aduh, ada guru-guru saya hadir hari ini, Masya Allah. Ada Mas Slamet, ya ngopi-ngopi. Ya, Mas, ngopi bareng nggak? Ada Kang Nugi, Kang Nugi. Wah, ini guru saya juga, ini beliau ini luar biasa, ya. Insya Allah, nih kapan-kapan kita undang juga deh sharing ya, podcastan bareng sama Kang Nugi nanti untuk ke teman-teman SBC, ya. Ini banyak yang sudah kangen, Kang, ini sama Kang Nugi, ya. Banyak yang sudah kangen. Alhamdulillah. Yuk, kita ngobrol lagi. Afan Coach bertanya, daily accountability itu mencakup apa aja ya? Nah, jadi kadang kita suka lupa dengan goal kita. Kadang kita suka lupa dengan apa yang sebenarnya sedang ingin kita kejar. Dan sehingga banyak sekali teman-teman yang ketika menjalani hari-harinya tidak produktif ya. Nah, contoh kenapa kita buat podcast ini pagi ya? Kenapa kita buat forum ini pagi hari? Untuk apa? Ngecas dulu nih pagi harinya. Setelah kita selesai tadi sepertiga malam kita menghadap kepada Allah, kita berisik di lantai semoga terdengar di langit gitu ya. Lanjutin lagi dengan subuh gitu ya. Setelah subuh, nah kita sebelum mulai saya buat kegiatan gini biar apa? Biar semangat. Nah, ini bagian dari ngecas dulu gitu ya. Ngecas saya sendiri juga sebenarnya gitu ya. Nah, maka di daily accountability itu biasanya kebanyakan orang ketika dia kesiangan subuhnya, dia baru mulai bangun, apa segala macam, mau berangkat kantor semangatnya kurang, sampai kantor nggak tahu mau ngapain, sampai tempat usaha nggak tahu mau ngapain gitu ya. Kenapa? Karena dia tidak ngecek daily accountability-nya gitu. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Disiplin. Dulu saya itu punya apa namanya punya buku gitu ya, buku-buku agenda harian gitu ya. Yang itu setiap hari pagi pada subuh itu cek dulu gitu. Karena ini golden moment gitu, masa-masa yang paling asik banget itu pagi itu. Apa inspirasi-inspirasi yang sudah didapatkan hari itu, tulis dulu gitu ya. Apa ide-idenya, tulis dulu di situ. Jadi pertama biasanya yang kita cek dulu goals kita kan, kita baca, kita cari semangat dari goals kita apa sih sebenarnya yang menjadi purpose of life kita gitu ya. Nah, ini kalau ngomongin purpose of life ini masternya ya Kang Nugi nih ya. Nah, apa yang menjadi purpose of life kita? Baca lagi gitu. Sampai kadang-kadang kalau kita down, saya tuh kadang kalau pas lagi down gitu ya, baca purpose of life itu kadang bisa sampai apa ya namanya bergetar lagi untuk semangat lagi gitu ya. Karena tentu kita bisnis, kita jalanin usaha, kita jalanin kehidupan kita itu banyak sekali ombak-ombaknya, banyak sekali ujian-ujiannya, banyak sekali problem-problemnya yang kita hadapi. Dan kadang seringkali kita bergeser dari jalan kita. Itu lumrah sebenarnya. Lumrah kita bergeser gitu. Nah, maka ketika kita sudah mulai bergeser, pagi hari buka lagi buku, kita baca lagi Purpose of Life, kita baca lagi, ya Allah, kayak gitu kan. Tujuan hidupku adalah. Nah, ketika kita baca lagi itu sebagai tujuan hidup kita, itu biasanya mempersemangat lagi dan membuat kita ngerasa punya energi lagi gitu. Nah, maka buat Purpose of Life itu harus benar-benar. Ya, jadi di buku itu kalau bisa Anda benar-benar buat purpose of life-nya. Setelah itu Anda buat goals Anda tahun ini apa, resolusinya apa. Apa yang mau Anda kejar gitu. Nah, sehingga dari situ nanti Anda punya semangat lagi, oh iya ini yang harus saya kejar tahun ini yang harus saya kejar bulan ini gitu. Nah, baru Anda cek. Nah, daily accountability itu adalah apa? Poin-poin Anda apa namanya yang untuk mencapai atau mendekatkan ke arah sana apa. Nah, biasanya saya nulis tuh. Saya sampai buku saya itu dulu sampai ratusan item gitu ya. Mana yang sudah selesai, biasanya malam hari sebelum tidur saya coretin. Alhamdulillah ini kelar, ini sudah kelar, ini sudah kelar, ini sudah kelar. Terus saja. Pagi hari sembari mencari inspirasi, biasanya setelah selesai ngaji dan seterusnya, nah baru hari ini apa saja sih yang akan kita lakukan untuk membuat kita semakin dekat dengan goals kita tadi. Ya, kalau di selama ini saya mengajarkan ada dua kan, ada true goals dan ada hypnotic goals. True goals itu benar-benar yang impian kita yang benar-benar kayak tadi purpose of life yang kita turunkan jadi resolusi yang menjadi tujuan utama kita. Nah, hypnotic goal itu ya goals yang menjadi satu yang menghipnotis kita, yang membuat kita semangat gitu ya, menjadi hadiah-hadiah kecil untuk perjalanan kita gitu ya. Nah,
Untuk ke sana apa yang mau kita lakukan? Tulis harian gitu. Sehari itu buat 10, 20 gitu item baru yang mau Anda kerjakan nggak apa-apa. Dan itu biasanya kalau pagi hari itu ngalir itu luar biasa. Sehingga ketika sudah Anda tulis, Anda mau berangkat kerja, Anda mau berangkat kantor, hari ini sudah punya item. Oh iya, ini yang harus done hari ini. Ini yang harus selesai hari ini gitu. Nah, seringkali yang jadi problem karena kita nggak tahu apa yang harus selesai hari ini gitu. Apa yang harus kita kerjakan hari ini? Kita nggak punya checklist. Sehingga hari itu kita nggak produktif gitu. Hari itu kita tidak, ya kayak galau, kayak kita nggak tahu mau ngapain, apalagi tahu-tahu dengar baca berita negatif, baca ini negatif gitu. Nah, itu yang menjadi problem. Nah, maka agar tidak apa namanya menjadi masalah atau problem atau tidak produktif, maka tadi tulis dulu. Anda mau ngapain hari ini? Anda mau melakukan apa saja hari ini? Nah, itu benar-benar Anda tulis detail gitu ya. Nah, dan selalu kalau kita kemarin sudah belajar tentang 4DX gitu ya, kita sudah belajar tentang 4DX, lakukan itu yang act on lead measure. Nah, jadi itu. Jadi act on lead measure. Kan kita sudah belajar, teman-teman sudah banyak yang belajar tentang 4DX ya, 4 disiplin eksekusi gitu ya. Ketika kita sudah tahu apa widely important goals kita, yang kedua kita sudah apa namanya belajar tentang scoreboardnya sudah kita kunciin semuanya, maka yang ketiga itu act on lead measure gitu. Jadi kita sudah harus benar-benar jalan itu kerja itu pada lead measure-nya. Kita measurement-nya itu harus sudah benar-benar kita kunci gitu. Nah, inilah yang harus kita apa namanya kita tata gitu. Nah, jadi act on lead measure ini yang diturunkan jadi activity harian tadi, activity harian. Malamnya sebelum tidur baca lagi, syukuri nikmat kita masih bisa dikasih usia dan mana yang sudah kira-kira selesai coret, selesai coret, selesai coret. Wah, itu nikmat. Kalau Anda tiap hari lakukan itu saja disiplin, wah, Masya Allah, produktivitas kita akan meningkat, kita akan semakin bersyukur dengan kehidupan kita, dan insya Allah ketika kita bersyukur, nah Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki yang begitu luar biasa. Ya, insya Allah itu. Pak Dede menyimak, Masya Allah, dari Bandung. Mas Ruli, Jogja, Alhamdulillah. Wafikum barakallah, kangen juga ini Mas Ruli, kita belum ketemu ya, hampir sebulan ya. Mas Slamet, Kang Nugi kangen ya, sama saya juga kangen. Ini, yuk kita ketemuan. Ayo, kapan kita ketemuan Mas Slamet, Kang Nugi, kita ngumpul bareng ya. Insya Allah, doakan semoga ya pandemi ini segera selesai ya, segera selesai kita bisa apa namanya silaturahim secara offline lagi gitu, kangen rasanya ya, karena untuk saling menyemangati ya. Saya selalu pesan sama teman-teman itu bahwa salah satu yang harus kita lakukan adalah merapatkan soft gitu. Merapatkan soft itu bukan hanya dalam sholat, tapi dalam ukhuwah kita. Ya, kenapa? Karena ini menjadi satu habit yang harus kita jaga. Bagaimana kita terus bisa bersilaturahim, terus kita bisa apa ya namanya saling saling merekatkan hubungan. Ya, salah satunya dengan cara seperti ini gitu ya. Yang lama nggak ketemu, ya dengan kayak gini kita jadi ketemu gitu. Nah, dengan kita merapatkan soft inilah, insya Allah ya ukhuwah kita akan terus terjaga ya. Ya mungkin kita nggak bisa offline, minimal sementara ini kita rapatkan soft kita, ukhuwah kita dengan cara online seperti ini gitu. Kenapa? Karena ya dengan hati-hati yang dekat, dengan jiwa-jiwa yang dekat seperti ini, insya Allah kita akan terus bisa menjaga ukhuwah ini menjadi satu kebaikan. Gitu. Kenapa? Dengan saling berkumpulnya orang-orang yang baik, insya Allah di sana akan banyak sekali keberkahan. Ayo, siapa lagi yang mau tanya? Ada lagi? Saya cek dulu, ada pertanyaan lagi nggak ya selain Mbak Desi? Mbak Deni sudah ya? Mbak Deni tadi pertanyaannya sudah terjawab. Alhamdulillah. Oke. Boleh share bangkit dari isolasi mandiri, Coach. Oke, nah Pak Ahmad Sodi ini Masya Allah, ini guru saya juga ya. Bagaimana pengalaman saya untuk bangkit dari masa COVID waktu itu ya. Januari saya waktu itu apa namanya? Ya alhamdulillah sama Allah diberi rezeki juga. Nah ini nanti Kang Nugi juga ini boleh share juga. Kapan kita ajakin ya share. Januari saya positif COVID ya bersama dengan istri. Dan waktu itu kami isolasi mandiri ya, walaupun sempat semalam sebenarnya saya masuk ke UGD, tapi alhamdulillah apa namanya saya putuskan untuk isolasi mandiri. Teman-teman yang hari ini saya sedang ngawal hampir 25-an orang ya, sahabat, kerabat yang positif gitu. Yang pertama ketika kita dalam kondisi terkena COVID, pesan saya satu, jangan panik. Ya, saya ulang lagi, jangan panik gitu. Karena pertama kali yang dihantam itu adalah psikis kita. Ya, pertama kali kita dihantam itu adalah psikis.
pada saat waktu saya pertama kali tes, jadi waktu itu saya pulang dari Jogja, nah sampai di Malang itu saya waktu di Jogja itu udah demam sebenarnya, ngerasa nggak enak badan gitu. Tapi waktu itu saya ngerasanya kayak tipes aja gitu. Jadi demam tengah malam sekitar jam 11 jam 12 malam saya minta istri waktu itu untuk kompres gitu. Kompres, ketika sudah saya kompres turun demamnya, bisa tidur, bisa istirahat enak, pagi udah nggak kerasa lagi. Terus kita pulang ke Malang, saya masih ada acara bareng sama kantor. Padahal satu bis tuh sama teman-teman saya kantor 60-an orang lebih, kita ada acara di apa namanya family gathering waktu itu. Setelah itu kita pulang, di sana sudah nggak enak, badan rasanya kayak capek, gampang lelah, sampai rumah, malamnya demam lagi, jadi kayak apa namanya ini demam lagi, ketika demam lagi saya kompres lagi, turun lagi, pagi bisa aktivitas gitu. Wah ini sebagai saya waktu itu saya ngerasanya kayaknya tipes ini gitu. Nah ketika saya ngerasa kayak tipes, karena memang penyakit bawaan saya mungkin tipes mungkin gitu ya. Nah jadi akhirnya waktu itu saya cuman ya kalau treatment seperti saya kalau lagi kena tipes makan makanan yang apa namanya lembut, nggak terlalu pedas apa segala macam ya, pokoknya dienakin aja makan walaupun mulutnya pahit gitu ya, ngurangin aktivitas, agak bed rest. Beberapa hari waktu itu sebenarnya sudah agak mendingan. Nah tapi waktu itu Jumatnya itu hari Selasa, Jumatnya saya harus ke Jakarta, ada workshop di sana. Nah karena harus flight maka saya harus tes. Pada saat saya tes, maka hasilnya tes antigennya positif waktu itu. Nah, ketika sudah positif, saya sama istri waktu itu. Eh, Sebenarnya pertama kali kerasa juga aduh kena juga nih gitu ya. Ada sedikit rasa cemas gitu. Nah, emailnya masuk juga ke istri gitu. Nah, pas istri terima, istri bilang, "Abi ini positif gitu." Telepon sembari nangis macam-macam gitu ya. Dan terus saya bilang, "Positif apa Tommy?" gitu kan. "Positif hamil." Saya bilang. Saya bercandain. Alhamdulillah kalau positif hamil saya bilang kayak gitu. Artinya pertama kali yang saya lakukan waktu itu adalah menghindari terserang secara psikisnya. Jadi jangan sampai drop terserang secara psikisnya, karena banyak teman-teman yang kena COVID ketika apa namanya nggak tahu pada saat belum kena COVID itu nggak belum tes itu biasa aja, mungkin cuma kayak sakit dirasa sakit biasa. Tapi ketika ngelihat hasil tesnya itu positif langsung drop secara psikologinya, secara psikisnya drop dan langsung pada saat itu langsung sakitnya langsung benar-benar jadi kerasa gitu. Jadi langsung dirasakan gitu. Nah, ini yang banyak. Jadi pertama pesan saya adalah jangan panik. Nah, ini pesan saya yang pertama ya. Jangan panik. Jadi benar-benar yang harus apa namanya harus dijaga itu adalah psikisnya dulu. Nah, setelah psikis sudah kita jaga, nah usahakan tetap apa? Tetap happy, tetap bahagia gitu ya, tetap bahagia. Jadi ini yang harus 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 dijaga juga. Kenapa? Imun itu terbentuk juga di sana gitu. Jadi kalau kita happy, kita bahagia, insya Allah imunnya juga akan semakin kuat gitu kira gitu ya. Nah, tapi untuk bisa menjaga bahagia dan psikis ini jangan lupa dengan iman, karena imun itu ya sumbernya juga iman gitu. Jadi ketika iman kita kuat, yakin yang mendatangkan sakit ini Allah, dan Allah tidak menurunkan penyakit kecuali dengan obatnya, dan Allah lah yang maha menyembuhkan insya Allah ya imun kita akan semakin menguat gitu. Toh corona juga itu virus ini juga adalah makhluknya Allah. Kita makhluknya Allah. Bahkan waktu itu saya ketika dada saya sakit saya pegang, saya banyakin istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya kirimin sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Saya kirimin sholawat, saya ajak berdamai, hai virus, kita sama-sama makhluknya Allah, ya. Jangan sakitin badan ini agar kita tetap sama-sama bisa beribadah kepada Allah. Saya kirimin virusnya, ya berdamai, ayo kamu yang tenang, kamu jangan 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 apa namanya jangan marah juga gitu, saya ajakin kayak gitu, karena mungkin bisa jadi makhluk Allah yang namanya virus corona ini marah karena disakiti sama manusia kayak kayak gitu. Nah itu contohnya. Nah jadi saya tingkatkan keimanan kepada Allah ya, terus pokoknya yakin bahwa Allah maha penyembuh. Nah itu yang ketiga ya, jadi setelah tadi tidak panik, yang kedua tadi menjaga psikologinya dan juga keimanannya tetap bahagia, maka iman ini harus dikuatin. Nah, setelah itu tetap ikhtiarnya. Nah, jadi kalau di SBC kan saya selalu menyampaikan manusia itu punya tiga, ya. Ada apa namanya? Ada raga, ya, mind, body, and soul kan tiga itu. Nah, jadi ada jiwa dan juga ada pikiran. Nah, maka tiga ikhtiarnya saya pakai. Apa aja tiga ikhtiar ini? Meningkatkan iman agar imun kita meningkat. Yang kedua, ikhtiar memanjangkan ilmu. Nah, maka apa? Tetap ikhtiar-ikhtiar buminya kita lakukan. Ikhtiar buminya apa aja? Ikhtiar buminya yang saya lakukan ya pasti minum obat apa herbal gitu ya. Waktu itu teman-teman alhamdulillah termasuk Pak Ahmad tadi mengirimin beberapa herbal itu saya minum. Yang pertama itu yang harus Anda cermatin adalah lambung Anda dalam kondisi baik atau tidak. Jadi lambung dulu. Nah, kenapa saya bilang lambung? Karena kalau orang panik biasanya seluruh obat-obatan
UC dimasukin, apa dimasukin, obat-obatan dimasukin, lambungnya kena. Dan ini yang biasanya memperparah kondisi, memperparah keadaan gitu. Jadi cek dulu lambung Anda dalam kondisi baik atau tidak. Kalau lambungnya nggak baik, hati-hati. Jangan semua dimasukin, herbal-herbal semuanya dimasukin, UC dimasukin, vitamin C dimasukin, bahaya. Nah, maka apa? Maka jangan panik, udah lihat ya. Jadi pagi misalnya apa? Kalau saya waktu itu treatment saya 3 ya yang saya lakukan gitu ya. Yang pertama yang dilakukan adalah nutrisi dulu. Jadi tubuh kita butuh nutrisi, makan. Makan pasti harus dijaga. Makan yang ya makan yang enak lah pokoknya, jangan yang terlalu pedes, jangan apa segala macam. Nah, yang kedua setelah makan agar lambung kita kalau masih bisa nerima makanan. Kalau nggak bisa nerima makanan, maka teman-teman coba cari pengganti nutrisi selain makanan. Bisa shake, bisa selain shake apa lagi? Bisa jadi kayak lumbre kalau sekarang ya. Itu juga nutrisinya sangat cukup sekali gitu ya. Nah, jadi cari nutrisinya dulu. Jadi biar lambung kita nggak kosong. Setelah itu yang kedua saya lakukan itu waktu itu probiotik gitu ya. Nah, probiotik. Nah, Pak Ahmad waktu itu juga ngirimin saya waktu itu ada apa namanya sari-sari makanan itu. Itu juga bagus banget gitu ya. Nah, terus yang kedua ini adalah probiotik. Probiotik ini yang harus kita lakukan untuk apa namanya jagain. Jadi penelitian dari Frop ya, apa namanya salah satunya Prof. Sukadi itu menyampaikan bahwa virus ini apa namanya bisa dinetralisir dengan probiotik. Jadi ketika virus ketemu dengan probiotik itu dia bisa apa namanya dinetralisir jadi protein gitu. Jadi akhirnya bisa netral di dalam tubuh kita gitu. Jadi nah maka waktu itu saya perbanyak makan probiotik. Nah probiotik ini sangat efektif gitu. Dan yang ketiga ini madu sama kusel hindi. Nah madu dan kusel hindi ini juga membuat suhu tubuh kita tetap panas, membuat suhu tubuh kita tetap hangat gitu ya. Nah ini bisa dilakukan di treatment dalam konteksnya yang kita makan gitu. Nah, setelah ini kita ikhtiarnya kita lakukan, nah yang baru pilar yang ketiga amal. Jadi artinya apa? Harus disiplin eksekusi. Pagi berjemur, jalan, walaupun jalannya tentu capek, itu baru dapat 5 langkah udah capek, tambahin lagi besoknya 6 langkah, 10 langkah gitu ya. Berjemur pagi, siang juga agak kadang siang dikit saya jemur. Pokoknya tubuh itu harus rasanya harus hangat terus gitu ya. Sore saya jemur dikit lagi gitu. Istirahat malam walaupun agak berat diusahakan untuk bisa istirahat dan seterusnya ya. Nah, dan terus yakin sama Allah bahwa semakin hari itu kita harus bisa merasakan semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Nah, insya Allah. Waktu itu saya hari ke-5 isolasi mandiri sudah enak ya. Total 7 hari ya, mungkin dari pertama kali kena. Nah, hari ke-10 itu saya tes sudah negatif ya. Alhamdulillah. Jadi apa namanya hari ke-10 saya udah tes sudah negatif. Nah, jadi itu mungkin ya sharingnya buat teman-teman yang sekarang kena COVID. Pesan saya satu, udah deh, jangan manja, ya, jangan tidur di ruangan yang lembab, AC matikan, udara harus sirkulasinya bagus, positive thinking, jalan, ya, berjemur, dan cari berita-berita yang baik, jangan berita-berita yang negatif. Nanti jangan sampai jadi psikis kita kena dan kalau perlu apa ya namanya Anda apa ya buat grup yang teman-teman yang bisa menyemangati ya kayak gitu ya. Jadi Zoom bareng apa segala macam udah pokoknya saling menyemangati insyaallah ya. Jadi kalau Anda misalnya ada yang saudara atau sahabat kena mungkin nanti bisa konfirmasi juga ke teman-teman. Kita ada tim tanggap darurat COVID ya. Kita apa bagiin probiotik, bagiin lumbre dan bagiin apa namanya beberapa ini dan juga ada tim yang insyaallah di setiap chapter kita minta untuk mengawal teman-teman yang sedang terdampak COVID ya. Nah, keluarganya ya dan lain-lainnya kita coba jagain bareng-bareng ya. Insya Allah kayak gitu Pak Ahmad tadi sharingnya dan teman-teman yang lain kalau mau menambahkan boleh tapi poinnya kita harus benar-benar satu yakin bahwa Allah lah maha penyembuh ya. Allah lah yang maha apa namanya menyembuhkan kita ya. Insya Allah itu. Nah lanjut. Nah apalagi nih Mbak Yusnita, Coach, mau nanya, pandemi kedua ini separah apa? Aduh, saya bukan paranormal. Yang berdampak pada usaha UKM di Indonesia, apakah tren bisnisnya ikut berubah lagi, Coach? Ya, ya, ini tren bisnisnya akan berubah lagi, gitu. Artinya dalam kondisi kayak sekarang, kemungkinan perkiraan saya sampai dengan Agustus akhir itu masih trennya masih sangat tinggi sekali ya. Masih trennya tinggi, Juli ini puncak, peaks, nanti Agustus akan mulai melandai. Kemungkinan akan mulai turun gitu. Nah, cuman bedanya apa? Bedanya market tidak seperti tahun lalu gitu. Jadi kalau tahun lalu market shiftingnya itu luar biasa karena orang paranoid, takut dan seterusnya. Maka sekarang ini yang harus kita amatin adalah market itu sudah mulai cuek dengan COVID gitu. Jadi mereka sudah agak berani-berani sedikit gitu. Mereka sudah ya walaupun kayak sekarang PPKM kemarin sore saya jalan keliling ternyata masih ramai juga kantor-kantor masih buka gitu. Jadi behavior marketnya nggak sama gitu ya. Behavior marketnya nggak sama, tapi sebenarnya sekarang secara virusnya mungkin lebih ganas gitu ya, lebih cepat menular dan seterusnya.
tapi behavior marketnya nggak sama. Nah, maka apa? Maka itu tadi AADC-nya tetap harus beradaptasi. Tidak ada, artinya ya ini case yang berbeda, situasi yang berbeda, yang kemarin sudah melewati, kita insya Allah bisa melewati lagi, tapi kuncinya bukan masalah kemarin melakukan apa, tapi pattern-nya, polanya seperti apa, itu yang kita pelajari. Contoh sederhana kan, yang tahun lalu yang lagi rame booming dicari orang itu masker sama hand sanitizer, tahun ini malah beer brand sama UC 1000. Jadi artinya behavior-nya pasti akan sedikit-sedikit bergeser gitu, sedikit-sedikit bergeser. Orang sudah mulai apa namanya memahami kondisinya berbeda, tapi ada cuek-cueknya sedikit. Nah, pesan saya satu, yang bisa terpuruk siapa? Satu, yang bagian kiri banget tuh apa? Yang cuek, sombong, ngerasa wah nggak mungkin ini nggak akan terjadi apa segala macam, itu juga bahaya, gitu ya. Jadi jangan terlalu acuh, jangan terlalu cuek gitu. Atau kanan banget, terlalu takut, terlalu paranoid, terlalu panik, gitu juga akan bahaya juga gitu. Maka kita tengah-tengah aja santai, semua datang dari Allah gitu ya. Tetap kita siapkan ikhtiar yang terbaik, kita tetap jaga prokes gitu ya, tapi tetap berlakukan yang terbaik gitu. Karena apa? Ada peluang yang sangat besar dalam kondisi-kondisi seperti sekarang ini yang tercipta bagi mereka yang optimis, bagi mereka yang benar-benar tawakal sama Allah. Bagi mereka yang benar-benar paham bahwa ini ujian yang harus diselesaikan, bahwa ini ujian yang harus kita lewatin. Ya. Nah, insya Allah kalau kita benar-benar siap, kalau kita benar-benar apa namanya mau untuk benar-benar sungguh-sungguh tawakal sama Allah, insya Allah ada jalan. Kenapa? Karena inna ma'al yusri yusra. Bersama dengan kesulitan, di situ ada kemudahan. Ya. Nah, tapi Faidah Farokta Fansaf, setelah kita selesai menyelesaikan satu kegiatan, satu urusan, maka bergegaslah menyelesaikan urusan yang lain. Gitu. Jadi artinya apa? Maka harus produktif, tetap harus dijagain. Satu, lakukan eksekusi, evaluasi, lakukan lagi eksekusi, evaluasi, dan seterusnya. Ya, insya Allah. Ya. Jadi nanti kita bareng-bareng. Kita nggak pernah tahu kondisinya seperti apa, tapi insya Allah saya akan istiqomahkan untuk sering melakukan live seperti ini, ya, baik di Facebook maupun nanti di YouTube, dan juga nanti di Zoom. Kita nanti bareng-bareng ya, sampai dengan akhir Agustus kita kawal. Semoga nanti teman-teman bisa melewati masa-masa seperti sekarang ini ya. Insya Allah. Ya. Ada lagi kira-kira teman-teman yang lain? Masya Allah ini banyak teman-teman yang lama kita belum silaturahim ya. Mas Agung, Mas Ferry, Masya Allah ya. Ini banyak yang belum. Nah, izin coach, amannya persentase margin untuk usaha kredit barang dan pembayarannya diangsur berapa ya minimal coach? Nah ini mungkin butuh detail, saya paham maksud model bisnisnya. Nanti mungkin kita bahas next ya, karena ini waktu kita sekarang tinggal 10 menit. Nah, nyimak Mas Faisal, Masya Allah, Mas Faisal dari Solo, apa kabar? Ini udah lama Mas Ical kita nggak ngobrol. Mbak Dian semangat ya, Mbak Dian semangat. Ya, jadi harus berdamai Mbak Dian ya, sehat semuanya dan bisa bangkit makin kuat setelah PPKM. Harus, insya Allah ya. Bersyukur kita misalnya apa ya, Allah masih kasih kesempatan, masih kasih usia, masih kasih kondisi kayak sekarang ya. Bahkan ketika Allah izinkan kita ternyata kena COVID pun, tetap teman-teman jangan pesimis bahwa Allah kasih ujian itu tahu bisa mengukur dengan kondisinya, dan insya Allah Allah akan berikan takdir terbaik buat kita. Itu yang harus kita jagain terus ya. Harus berdamai. Jadi jangan ngerasa bermusuhan gitu ya. Sakit dikit pegang ya, istighfar, astagfirullahaladzim, 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 kirimin sholawat, kirimin al-fatihah, udah ya. Kalau sudah mulai agak bisa lega, aktivitas ya 3 tadi ya, tingkatkan iman ya, panjangkan ilmunya, tetap kita ikhtiar buminya dilakukan, amal ya, jangan manja pokoknya gitu, kira-kira gitu ya, saling menguatkan, harus bahagia. Oke. Lanjut ini jangan panik ya, kondisi semakin benar, kalau kita panik itu kondisi semakin buruk ya. Nah, ini ada yang tanya, beli probiotiknya di mana coach? Hubungin teman-teman SBC, nggak perlu beli, kita donasi aja gitu ya, karena kita nggak ada apa namanya teman-teman SBC probiotik dan lain-lainnya, itu bentuk tanggap darurat support kita kepada teman-teman ya. Nanti siapa saja yang bisa dihubungin. Nah, ini ada nomor kontaknya admin SBC. Sebentar ya, saya bukakan dulu admin SBC, saya ketik aja di kolom chat admin SBC. Nah, bisa dikontak di Oke, nah ini 081804488121. Cek ya. 081804488121. Sorry, 212. 212.
Oke. Nah, ini nomor kontaknya untuk eksibisi bagi yang membutuhkan probiotik atau obat-obatan untuk apa namanya, kalau ada teman kerabat saudara yang kena COVID, nah insya Allah nanti bisa ini. Dan juga yang untuk preventif dengan kondisi kayak sekarang, nanti bisa kontak, nanti insya Allah kita kirim. Ya. Rutin ikhtiar minum probiotikus, alhamdulillah. Di Kutab semua keluarga wajib minum. Yes, di kantor saya juga semua keluarga wajib minum. Nah, Mbak Dewi, ini ada Mbak Dian nanti akan ngirim, alhamdulillah. Ya. Prediksi aja Coach, tadi sudah saya sampaikan. Bismillah tengah-tengah saja kok. Di tengah-tengah nanti bisa ngulang kok. Insya Allah nanti saya simpen videonya nggak di ini kan. Coach izin tanya, bagaimana dengan kita yang bisnisnya di bidang otomotif? Pasar lebih fokus pada kesehatan saat ini. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Wait or change business. Nah, saya selalu menyampaikan, adaptif tadi kita melihat nature bisnis. Jadi adaptif, tapi kita melihat nature bisnis. Jadi ada dua nih. Nah, jadi saran saya apa yang dilakukan Pak Tik? Bisnis utamanya kapal induknya jangan dimatikan gitu. Jadi biarkan saja gitu. Tapi nanti mencari yang namanya ceruk market. Ceruk market inilah yang di sana kita beradaptasi. Jadi ada niche market, ceruk yang orang itu tetap walaupun dalam kondisi Covid, tapi ada orang itu yang dia tetap punya apa ya namanya rasa yang pengen menjaga kendaraannya dengan baik gitu. Rasa yang dia pengen jaga kendaraannya dengan baik. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Jadi niche market ini ada orang-orang yang dia tetap punya duit walaupun dalam kondisi pandemi. Ya, yang dalam walaupun dengan kondisi pandemi dia apa namanya eh pengen jaga agar produknya atau kendaraannya itu tetap dalam kondisi yang baik. Jadi dia punya spending budget. Dia masih tetap punya spending budget. Nah, maksudnya punya spending budget artinya apa? Punya anggaran. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Nah, maka satu, Anda cari, Pak, cari orang-orang ini kira-kira dia tipikal seperti apa? Persona buyer yang seperti apa gitu ya. Nah, biasanya kalau mereka takut untuk datang ke tempat kita, nah maka siapkan layanan misalnya terobosannya layanan antar jemput. Jadi mobilnya nanti ada tim kita yang datang ke sana sudah dipastikan bahwa dia sudah apa namanya nanti kita sampaikan ini hasil rapidnya hasil apa segala macam gitu kita dan juga mungkin kalau perlu nanti dijaga prokesnya ngambil mobilnya dibawa ke tempat kita nanti kalau udah selesai diantar lagi jadi dia tidak perlu keluar rumah layanan misalnya stop and go atau apa segala macam nah kita bisa lakukan hal seperti itu gitu jadi poinnya apa poinnya adalah adaptasi nah jadi Pak Tik bisa beradaptasi mencari niche market nah ketika ketemu dengan niche market malah saran saya adalah harga dinaikin sedikit nggak apa-apa. Kenapa? Karena volumenya kan berkurang. Volume berkurang, main di market yang agak sedikit ke atas sedikit, ya, agak mahal sedikit, agak premium sedikit, tapi layanannya, servisnya ditingkatkan. Nah, dengan cara apa tadi? Servis yang ditingkatkan, antar jemput, gitu kayak tadi, terus misalnya ini. Jadi, niche market artinya kita mengambil ceruk yang jumlahnya sedikit, tapi dia punya duit yang besar. Dan dia nggak masalah dengan bayar berapapun. Nah, ini namanya premium market. Nah, saran saya, jadi kalau dalam kondisi yang kayak sekarang di bisnis otomotif yang dilakukan sama Pak Tik, maka yang utamanya atau bisnis utamanya, bisnis induknya kencengin di sana. Kencengin di sana itu artinya kencenginnya di apa namanya layanannya, di jasanya dan seterusnya. Nah, tapi spin off-nya siapkan sekoci-sekoci. Sekoci-sekoci ini artinya apa? Sekoci-sekoci ini siapkan bisnis-bisnis kecil atau apa namanya untuk kita cover agar operasional kita nggak apa namanya nggak kedodoran juga gitu atau kita nggak perlu memecat karyawan sebagian bisa kita shiftingkan sebagian bisa kita alihkan nah yang dilakukan apa misalnya jadi kalau kita sifatnya hanya wait and see menunggu kita nggak pernah tahu sampai kapan kondisi ini jadi harus terus beradaptasi gitu orang-orang yang dia selama ini hobi dengan motor dan otomotif dan mobil dan otomotifnya dia tetap akan punya spending budget untuk ngurusinya. Saya aja sekarang ini masih merestorasi Vespa saya kayak gitu, masih punya budget untuk ke sana walaupun dalam kondisi kayak sekarang. Dan berarti orang-orang kayak saya yang masih punya preferensi dengan kendaraannya masih banyak gitu. Nah, cuman mekanismenya mungkin yang berbeda gitu. Nah, ini yang harus dipelajari sama Pak Tik. Ada perubahan behavior seperti apa nah, di mana letak premium marketnya ini yang harus ditata. Oh, premium marketnya sekarang di sini. Oh, kira-kira behaviornya berubah seperti ini. Nah, ini yang saya sebut dengan aware. Jadi kita dalam kondisi pandemi, adaptif tadi, jangan berarti pasrah, oh adalah nunggu pandemi selesai. Nggak akan selesai. Ini kondisinya akan terus berubah, akan jadi new normal lagi, new normal lagi, new normal lagi, dan seterusnya. Maka tugas kita terus agile, lincah, lincah, lincah untuk ngelihat peluangnya, lincah untuk ngelihat kondisinya. Nah, ngelincah melihat perubahannya seperti apa. Nah, ini yang harus kita jagain ya. Dan creative collaboration tadi. Nah, jadi bisa jadi shiftingnya kecil-kecilannya kalau bisa tidak jauh-jauh dari core bisnisnya Pak Tik. Misalnya
Kalau tadi lebih bisnis utamanya dia ke salon, auto detailing dan bridal mobil dan seterusnya. Nah, mungkin shiftingnya adalah ke pelengkap-pelengkapnya, peralatan-peralatan yang lainnya gitu. Dan nanti dibuat tutorialnya di TikTok, buat tutorialnya nanti di Instagram, tutorialnya di mana, yang nanti bisa dikirim produknya. Nah, buat experience kontennya yang bagus. Nah, konten yang bagus tidak hanya berbicara tentang proses apa namanya kita jual produk kita seperti apa, tapi mungkin ada banyak-banyak story di sana. Nah, ini yang bisa dikemas gitu. Jadi saran saya jangan wait and see. Jadi, saran saya harus terus bergerak ya, harus terus bergerak. Cari niche market, dipertahankan niche marketnya untuk bisnisnya Pak Tik, tapi juga cari produk shiftingnya. Nah, produk shiftingnya apa? Nah, kita nanti bisa ngobrol lagi lebih detail. Tapi harus punya produk shifting yang dia untuk mengcover operasional. Jadi operasional kita tetap tertata. Ya. Nah, ini. Insya Allah semoga menjawab ya Pak Tik. Kalau masih kurang nanti kita akan buatkan tema khusus. Jadi insya Allah nanti hari Ahad tanggal 11 kita ada SBC Business Class Nasional. Gratis, nggak perlu bayar kalau nggak salah. Nanti teman-teman tinggal ikut saja. Di sana nanti saya akan paparkan juga secara lebih teknis bagaimana caranya untuk kita menghadapinya. Ya. Nah ini ada di masa PPKM ini kalau kita opening cabang baru gimana Coach? Tahun kemarin ya saya dengan Ali Bakery waktu itu sebelum pandemi saya canangkan buka 10 cabang ya. Ternyata pandemi, nggak tahu kita nggak prediksikan gitu. Padahal semua persiapan sudah kita siapkan. Nah maka apa? Ya alhamdulillah ya dalam masa pandemi kemarin kita bahkan buka 13 cabang gitu. Jadi sebenarnya selama bisnis kita oke dan bisnis kita trennya secara grafiknya dia masih bagus, gas aja. Tapi di tempat yang lain ya saya malah menutup cabang gitu ya di apa namanya di klien saya yang lain kita tutup beberapa gitu ya di Asgar beberapa yang di mall kita putuskan untuk coba untuk di apa namanya sempat ditutup dulu di Nolongsel sampai beberapa kita coba tutup dulu gitu artinya keputusan buka cabang lagi atau tutup itu ngelihat dari kondisi bisnis kita ya, jadi bisnis kita seperti apa nah itu yang saya sebut tadi kita harus beradaptasi dan ini pakai data nggak bisa kita hanya asal feeling saja karena ada kondisi-kondisi yang mungkin kita harus ngerem tapi ada kondisi-kondisi yang mungkin kalau kita masih berada di dalam puncak ombaknya, momentumnya ya gas aja gitu. Memang kita harus tahu kondisi kita di mana. Ya. Nah, oke. Ini dari teman-teman. Tanya coach, sebaiknya untuk produk herbal perbanyak reseller atau bagaimana? Nah, ini karakteristiknya juga harus apa namanya harus dipahamin juga gitu. Produk-produk herbal ini sebaiknya bagaimana penanganannya untuk treatmentnya? Sebenarnya artinya gini. Kalau tadi sudah kita bilang AADC, digitalisasi dan creative collaboration, maka ini harus dua ini yang lebih kunci gitu. Jadi artinya digitalisasinya dibangun ya, tapi juga kita membuat creative collaboration. Jadi menurut saya sih memang saat ini salah satu tren yang sedang bagus untuk dilakukan adalah dengan mekanisme yang membangun satu grup collaboration atau bentuknya bisa reseller, agen, distribusi dan seterusnya itu luar biasa. Jadi itu bisa dilakukan. Nah, detail mungkin nanti akan kita jadikan tema khusus nanti bagaimana untuk optimasi bisnis di saat masa pandemi ya. Nanti saya jadikan PR karena kalau hari ini kita bahas waktunya nggak cukup. Alhamdulillah kemarin kita berhasil menutup Bestari Komputer dan fokus ke Omi. Namun berjalan waktu ternyata Omi butuh support dari sisi digital marketing. Alhamdulillah Bestari Komputer bertransformasi Bestari Kreatif. Nah ini keren nih, gitu kan? Ini bagus aja ya. Dan insya Allah support jasa ke UMKM. Nah itu kan opportunity. Jadi bagus banget gitu. Jadi kita harus bisa ngaturnya dengan sedemikian rupa gitu. Jadi transformasi, menutup bisnis, merubahnya lagi, merekayasanya lagi, re-engineering lagi, itu harus dilakukan gitu. Itu harus dilakukan, nggak boleh pesimis gitu. Ya, dan jangan pernah ngerasa puas gitu. Jadi contoh, oh saya udah pernah ngelakuin, pernah berhasil. Terus tahu-tahu kita jatuh, drop lagi. Jangan pesimis gitu, jangan ngerasa, waduh kemarin kok berhasil, sekarang nggak berhasil. Adaptasinya harus dilakukan terus, gitu, harus agile gitu ya, harus agile. Nah, ini ada lagi tambahan. Coach, jika konsumsi probiotik, apakah obat dari dokter juga dikonsumsi atau cukup probiotik saja? Nah, saya waktu itu apa namanya dua-duanya masih saya konsumsi sih, karena kalau antibiotik itu kan dia harus diminum sampai beberapa hari ya. Jadi waktu itu saya masih masuk dua-duanya masih saya pakai, tapi jedanya saya jeda nggak bareng gitu. Jadi minumnya apa namanya nggak bareng. Mas Joko, betul coach, di Jogja variasi mobil masih sangat ramai. Bahkan saat Komik kemarin saya lihat banyak customer yang variasi akan ke interior dan eksterior mobil nilainya lebih di atas 10 jutaan per transaksi. Bengkelnya free, fogging dan juga sangat care dengan prokes. Nah, ini kan contohnya bisa menambah dari apa namanya penguatan tadi saya. Ini bisa tambahan Pak Tik ya. Betul.
Alhamdulillah yang akan saya tanyakan terjawab barusan. Memang kapal usaha utama berusaha menstabilkan meskipun terseok-seok. Terus tanya apakah membuka usaha baru di luar usaha utama, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sebenarnya kalau ditanya membuka usaha baru di luar usaha utama nggak apa-apa. Asal ada orang yang ahli. Jadi jangan coba-coba. Maksudnya jangan pada saat kondisi sekarang ini kita coba-coba. Wah, terlalu beresiko. Ya, jadi asal ada orang yang ahli atau masuk di bisnis yang dia sifatnya hanya sekedar jualan, retailnya saja atau marketingnya saja, tidak masuk di ranah produksi, tapi jelas di situ memang ada ombaknya, ada marketnya. Jadi karena ini kan sifatnya hanya untuk mengamankan aja, mengamankan operasional saja. Tapi yang utama jangan dimatikan. Kenapa? Kalau Anda lokomotif utamanya sudah telanjur mati, tak udah dimatiin, gitu. Nah, itu bahaya. Bahayanya kenapa? Nanti ngidupin laginya susah gitu. Karyawan sudah telanjur diberhentiin, operasional produksi telanjur berhenti. Nanti pada saat Anda mau jalan lagi, narik lagi karyawan apa segala macam berat gitu. Nah, maka dari sekarang jangan dimatikan. Teman-teman sudah 1 jam, berarti ngopi pagi kita sudah harus berakhir karena Anda sudah menyiapkan aktivitas Anda hari ini. Ya, semoga ngopi paginya ini bisa menjadi suntikan motivasi. Ya, tunggu lagi, insya Allah 2 hari sekali kita akan ngopi bareng kayak gini dan hari Ahad nanti kita akan ada SBC Business Class. Ya, ini yang harus kita apa namanya istiqomahkan, insya Allah ya. Semoga bisa menemani pagi-pagi kita ngopi bareng, siapin kopi, siapin teh, siapin susu. Ya, nah ini apa namanya bisa bersilaturahim teman-teman yang ada di grup juga silakan. Nah pesan saya sebagai penutup kita hari ini, sahabatku sekalian, saudaraku sekalian, Allah tidak menciptakan manusia itu dalam kondisi miskin, ya. Ya, Allah tidak menciptakan manusia itu dalam kondisi miskin. Anda boleh buka nanti di YouTube saya, cari CRA TV ya, Coach Ridwan Abadi TV. Saya ada share kemarin podcast saya tentang mustahil miskin di sana gitu ya. Nah, karena Allah tidak menciptakan kita dalam kondisi miskin, Allah menciptakan kondisi kita itu dalam kondisi kaya atau cukup. Maka satu pesan saya di penghujung sesi kita ngopi pagi hari ini ya, pertemuan pertama kita, maka orang yang miskin itu adalah orang yang merasa tidak cukup atau orang yang selalu merasa kurang. Nah, untuk itu, apapun kondisi kita, seperti apapun kondisi kita saat ini, seperih apapun kondisi kita saat ini, Allah tidak menciptakan kita dalam kondisi miskin. Tapi, kitalah yang menjadikan diri kita merasa miskin karena kita kurang syukurnya. Maka, seperti apapun kondisi kita, ayo kita perbanyak syukur kepada Allah. Alhamdulillah kita masih bisa dikasih kesehatan. Alhamdulillah kita masih dikasih nafas yang kalau seandainya kita harus beli, harganya mungkin mahal. Alhamdulillah kita masih dikasih keimanan sehingga kita tidak gampang panik, gak gampang kemurungsung. Alhamdulillah kita masih dikasih saudara-saudara yang luar biasa. Alhamdulillah kita masih dikasih keluarga yang saling mensupport. Alhamdulillah kita masih punya usaha, masih punya bisnis. Banyak banget yang kita syukuri. Dan ketika kita bersyukur, insya Allah kita tidak miskin. Ya. Karena miskin itu adalah bukan kondisi finansial kita, tapi miskin itu adalah kondisi hati kita. Hati kita yang membuat kita tuh ngerasa kaya atau ngerasa miskin. Insya Allah, apapun kondisinya, kalau kita bersyukur, insya Allah kita akan dicukupkan. Insya Allah kita akan dicukupkan. Dan ketika kita semakin bersyukur, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang kaya, karena kita akan gampang untuk berbagi dengan yang lainnya. Karena berbagi tidak harus menunggu kita punya banyak harta. Berbagi kita bisa berbagi ilmu, berbagi semangat, berbagi motivasi, berbagi inspirasi. Sahabatku sekalian, jadilah orang-orang yang bersyukur, jadilah orang-orang yang terus mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan, insya Allah Allah akan cukupkan. Ya. Nah, tetap ikhtiar semaksimal mungkin, tetap belajar semaksimal mungkin. Nah, kita luruskan niat kita. Nah, insya Allah kalau Allah luruskan niat kita hanya untuk semata-mata cari ridho Allah, maka insya Allah apapun kondisi kita itu adalah yang terbaik buat kita. Ya, ayo semangat, ayo kita song-song hidup kita untuk jadi jauh lebih baik lagi. Ya, dan semoga saudara-saudaraku semua di seluruh Indonesia Allah beri kekuatan, Allah jaga kesehatannya, Allah jaga keluarganya, Allah jaga bisnisnya, dan semoga kita digolongkan dalam umat-umatnya Nabi Muhammad SAW yang pandai bersyukur. Sampai ketemu lagi di ngopi pagi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.